masuk ya harusnya ya 10 waktu. Oh yang 2 SKS hanya. Iya, banyak SKS. Oke, apa lagi? Semua jenis emosi yang dirasakan seperti gembira, ya, galau selama 1 minggu. Bagus, betul. Nah, karena kalau nggak ada populasi itu nggak ada riset tentang misalkan kalau kita mudik kita mengeluarkan lebih banyak hormon estrogen atau apa gitu ya. Nah kalau nggak ada populasi kapan kita merasakan emosi tertentu maka nggak bisa diriset. Sama kayak kalian tahu nggak kenapa kok saintis bisa tahu kalau baby blues itu terjadi di ibu gitu? Ya kan ditanyain apakah merasakan depresi di H+1 bulan, H+2 bulan. Nah itu jadi populasi itu datanya. Oke, waktu sudah nangkep ya. Berarti kalau didefinisikan apa populasi? Ada yang items, ada yang event. Terus apa yang membuat populasi itu populasi? Misalkan kalian ngikutin tuh ya binatang-binatang TikTok. Kalau sekarang ada kuda Daniel kan? Ada namanya itu kuda Danielnya Mudeng tau? Anak kuda Daniel nakal namanya Mudeng, suka gigit penjaganya. Mudeng ini kan berarti kuda Nil, pygmy hippo. Nah, kenapa mudeng? Mudeng ini termasuk jadi bagian populasi kuda Nil nggak? Masuk. Kenapa? Kenapa kok dia bisa masuk jadi populasi kuda Nil? Karena dia kuda Nil. Nah, oke, pertanyaan lain. Kalian kan di FBI semua, anak FBI semua kan? Ya. Misalkan kenapa Niko bisa dianggap sebagai mahasiswa FBI? Karena yang kena statistika 2. Karena apa yang membuat kamu termasuk jadi bagian populasi mahasiswa FBI? Ada syaratnya ya jadi mahasiswa FBI dianggap sebagai populasi mahasiswa FBI? Ada syaratnya ya? Bahkan kita bisa definisikan lagi kalau di Mayuba itu ada mahasiswa aktif, mahasiswa cuti, mahasiswa apa namanya 3 kalau lagi exchange gitu ada statusnya. Nanti kalau mahasiswa aktif ada syaratnya yaitu ikut kuliah, kan bayar UPP misalnya dan mengikuti perkuliahan yang ada misalkan kayak gitu. Jadi ada syaratnya jadi populasi. Nah syaratnya itu bisa dianggap sebagai istilahnya itu simple, kemiripan atau similar itu. Jadi kalau kalian menghafalkan definisi populasi, yang penting ini similar, ada kemiripan antara anggota populasi 1 dan 2. Kalau ada populasi mahasiswa FBI berarti anggota 1 dan 2 sama-sama mahasiswa FBI. Kalau ada populasi kucing berarti sama-sama kucing. Nah, ini penting, similarity-nya ini penting karena bisa jadi satu populasi itu definisinya nggak jelas. Coba populasi masyarakat Indonesia, siapa yang termasuk anggota populasi masyarakat Indonesia? Berkewarganegaraan Indonesia. Jadi misalkan saya bawa orang kayak dulu di sini, mukanya saya tutupin, kulitnya nggak tahu warna apa. Apakah ini warga Indonesia? Dia di Indonesia loh. Jadi kita kasih syarat dulu. Apa yang membuat masyarakat Indonesia adalah punya kemiripan sama-sama punya KTP atau punya akta Indonesia. Oke, jadi ada kemiripannya. Terus dia bisa item atau event. Nah, yang terakhir adalah ini harus ada tujuannya. Tujuannya itu untuk pertanyaan penelitian atau eksperimen. Jadi kalau nggak ada tujuannya, dia bukan populasi. Dia cuma bisa dibilang misalkan kelompok mahasiswa FBI yang mahasiswa FBI. Tapi kalau kita ngomongin populasi mahasiswa FBI, berarti ada niat untuk bertanya. Kita mau nanyain apa ke populasi itu? Dan yang ditanyakan biasanya berhubungan dengan statistik. Oke, ini ya, ini contoh-contoh yang saya tulis sendiri. Nah, kira-kira pertanyaannya apa? Kalau misalkan saya punya populasi warga Indonesia, kita bisa tanyain apa? Angka-angka apa yang kita bisa investigasi dari populasi warga Indonesia? Umur, misalkan rata-rata umur ya, umur paling tua, umur paling muda, statistik deskriptif dasar ya, rata-rata umur paling tua, paling muda, mungkin kuartil, ingat kuartil. Kuartil itu simbol paling penting. Jadi kalau ada 1 sampai 50, datanya kita bagi jadi 4. Kalau bagi jadi 4 berarti 1 sampai berapa? 17 setengah ya. Berarti 1 sampai 17, 17 sampai 3, 5, benar ya? 25 bagi 2, 12 bukan 17 ya. Jadi 1 sampai 12, terus 25. Nah,
jadi dibagi 4 kayak gitu. Ini kuarter 1, kuarter 2, kuarter 3. Jadi ini statistik-statistik yang kita gunakan untuk melihat populasi. Bisa rata-rata, bisa median dan sebagainya. Kalau misalkan ini event atau item? Event atau item? Event ya. Apa pertanyaan yang bisa kita tanyakan ke populasi ini? Berapa jam perjalanan ke kampung? Apalagi? Kendaraan apa Jenis ya? kendaraan. Oke, bagus. Berapa Apalagi? lampu merah? Bagus. Berapa kali kena lampu merah? Tadi saya kena 2. Kecepatan, rata-rata kecepatan. Oke. Kalau biasanya lebih pagi lebih cepat. Bisa yang lebih unik, apakah ketemu ambulans? Apakah ketemu mobil yang dikawal? Jadi bisa lebih unik kayak gitu. Itu namanya variabel. Variabel, sesuatu yang bisa kita amati dalam suatu event atau item. Kalau ini pengguna TikTok, apa yang bisa kita amati? Followers, like-nya, berapa video, berapa komen, share, view, berapa total view, berapa lagi, Download. ya, berapa yang di save, apakah pernah FYP misalnya, apalagi, Berapa kali orang senang disalin? nah bisa, meskipun angkanya kalau kita kelas ini ada variabel itu mungkin 0 gitu ya, tapi tetap jadi data yang oke gitu. Oke, yang ini mahasiswa yang suka anime, anime apa itu? Genre favorit, apalagi, namanya siapa? Apa enggak? Pernah bosnya atau enggak? Apalagi? Makin unik variabelnya, biasanya makin mudah untuk menjadi sebuah riset yang bagus. Berapa minggunya Pak? Seberapa minggu dia? Jadi tingkat ke anime ya. Oke. Jadi ini contoh-contohnya kayak gini. Misalkan tinggi badan kalau orang Indonesia. Nah jadi populasi clear ya. Kita bisa mendefinisikan populasi. Nah kata kuncinya itu mendefinisikan sebenarnya. Karena kalau populasinya itu tidak jelas didefinisikan, kita bisa bingung. Bayangkan kalian mau riset, mau bikin skripsi, terus populasinya itu nggak jelas. Pasti penguji akan tanya, apakah ini termasuk subjek penelitian kamu? Tanyain, ini masuk nggak? Terus kalian bingung. Karena nggak jelas dari definisinya. Ya kan? Misalkan saya mau meneliti warga Surabaya Pak, saya rumahnya Sidoarjo, terus setiap hari kerja di Surabaya, saya masuk jadi responden juga. Ya kan? Nah kalau kalian nggak jelas mendefinisikannya, bisa bingung waktu melakukan riset seperti itu. Oke lanjut, baru kita masuk sampel. Apa itu sampel? Jawabannya lebih sederhana dari populasi tadi. Ya. Iya. Perwakilan dari populasi. Nah, ada lagi? Apa ini? Perwakilan. Bagian. Populasi yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi memiliki karakteristik tertentu. Oke, nanti kita lihat. Ada lagi? Gampang ini sederhana. Makanya kalau secara ilustrasi gini, berarti sampel itu sebagian dari populasi. Tapi ada tapinya. Sampel itu kenapa kok kita kasih nama sendiri sampel? Karena mau dibiarkan saja kan? Atau mau diapa-apain? Diuji Pak. Nggak diuji. Karena berbeda dari yang lain ya. Berbeda dari yang lain. Jadi saya jadi Niko sama siapa? Gilbert. Uji coba sama. Kira-kira apa tujuannya sampel? Tadi ada Untuk mencari karakteristik keseluruhan atau populasi, untuk melihat populasinya, mencari karakteristik populasinya. Ada lagi? Menjadi perwakilan. Jadi perwakilan siapa? Ada lagi? Arahnya sama ya, arahnya ke situ ya. Jadi kita punya
punya sampel yaitu sebagian dari populasi, tujuannya untuk melihat populasinya gimana, benar ya? Jadi misalkan saya tanya di kelas ini, siap, saya pilih ini sama itu, terus menurut kalian kelas ini begini enggak? Gitu kan nggak perlu saya tanya semua. Saya hanya perlu perwakilan atau sebagian saja untuk mengira-ngira apakah keseluruhannya kayak gitu atau enggak. Apakah sampel nanti akan menghasilkan hasil yang sama persis dengan populasi? Belum tentu ya. Nanti kita akan lihat terkait angka-angkanya. Jadi ada tujuannya, kalau pakai sampel itu ada tujuannya. Dan definisinya kayak gini, sebagian terus untuk melihat tujuannya kayak gimana. Nah, kenapa harus pakai sampel? Soalnya populasi nggak mungkin diuji semua, Pak. Satu, populasi nggak mungkinnya kenapa? Karena terlalu banyak. Kalau banyak, ada lagi. Kenapa terpaksa pakai sampel? Kita pengennya pakai sampel atau populasi sih idealnya? Idealnya, Populasi. idealnya kalau bisa populasi, tapi terpaksa pakai sampel kadang-kadang. Nah itu kenapa? Biar praktis. Dua, satu yang ini kurang spesifik, Pak. masa kurang spesifik maksudnya? Kalau pakai sampel kan bisa lebih mengecil lagi kan seperti itu. Jadi malah ingin lebih kecil, Iya, maksudnya yang lebih rinci. lebih kecil. Coba lagi yang lain. Pengambilan keputusan yang cepat. Ini ahli pengambilan lebih cepat gitu ya, waktu. Jadi masalahnya waktu. Saya pindah dulu. Tingkat keakuratannya lebih tinggi, Pak, kalau pakai sampel. Oh yakin gitu? Ya, Pak. Benar. Itu Untuk menghemat waktu karena kalau populasinya tidak terhingga. kalau apakah semua populasi tidak terhingga? Kalau panda di Cina itu setiap panda kelihatan, bahkan yang diekspor ke Korea gitu kan, atau di mana panda-panda itu di Thailand gitu kan, semua panda dicatat. Jadi bukan tidak terhingga, ada di Mas WB bukan tidak terhingga ya. Apa yang tidak terhingga populasi yang tidak terhingga? Semut misalnya, bukan karena beneran semut itu infinite itu, tapi karena kita tidak tahu ya, tidak tahu exactly angkanya berapa. Nyamuk. Cacing, Pak, cacing, Pak. Cacing. Ya kayak gitu, sesuatu yang kita nggak punya database-nya, kita bisa itu tidak terhingga. Itu siapa tadi namanya? Evita, Evi. Oh, Ekwi. Alasan lain kenapa Mengurangi kos. mengurangi kos. Ini siapa? Elisa. Elisa. Kenapa dengan kos? Kalau kita mau melihat populasi itu kan pasti itu bakal lebih banyak yang keluar biayanya. Untuk biaya yang kita keluarkan ketika melakukan pengambilan data. Biaya apa? Wawancara itu mengeluarkan biaya. Ya, karena kalau kita bukan kendaraan dan segala macam, kalau kita mengeluarkan effort itu kita bayangkan kita sebagai labornya, kita sebagai orang yang disuruh. Nah, kalian mau nggak disuruh wawancara orang cuma-cuma? Nah, berarti harusnya itu bayar. Oke, apalagi alasan lainnya? Kalau kita ngitungnya kalau populasi itu bisa merusak data. Maksudnya gimana? Kayak apa ya? Lebih banyak yang dicari itu lebih nggak akurat. Iya, gitu. Soalnya ini Pak kebanyakan data. Kebanyakan data. Ini siapa? Cecilia SH. Merusak data ya. Merusak data ini ada contoh lain yang lebih mudah sebenarnya. Kalian pernah sakit terus disuntik dokter untuk diambil darahnya? Kenapa nggak diambil semua darahnya? Populasinya apa? Yang biru Kan diambil, itu sampel toh? Iya. 1 ini, 2 mili, 3 mili kan? Kenapa nggak pakai sampel? Karena bisa meninggal. Maksudnya destruktif gitu. Karena sampel ini kan habis dites nih, oh sehat ini, tidak ada virus atau bakteri yang aneh-aneh. Nah, apakah darahnya dikembalikan ke tubuh kita? Ya, berarti itu maksudnya destruktif gitu. Ketika sampel yang dipakai rusak guys, jadi nggak bisa dikembalikan. Nah, makanya nggak bisa pakai populasi. Jadi ada beberapa alasan kenapa harus pakai sampel. Jadi ini, tapi
Tapi yang perlu diingat mungkin satu kata ini, hampir nggak mungkin untuk mengecek semua item di populasi. Biasanya kayak gitu. Nggak mungkinnya kenapa? Karena uang, karena waktu. Nah kalau misalkan teman-teman nanti skripsi, kemungkinan karena waktu juga loh, jadi ada batasan timeline, akhirnya tidak mungkin untuk menggunakan populasi. Alasan lainnya adalah ketersediaan data. Kalau di Amerika itu ada website data.gov, itu isinya data tentang semua pemerintah, semua data tentang aspek pemerintahan di Amerika. Itu dari 2009. Kalau di Indonesia baru 2019 ada aturannya. Jadi ada gap. Nah ini teman-teman yang sudah sebutkan, waktu, biaya, impossibility, sama destruktif. Nah impossibility ini yang belum sebenarnya. Ada hal yang tidak mungkin untuk kita lakukan kepada populasi. Jadi bayangkan uangnya ada, waktunya ada, tapi memang tidak mungkin aja ngetes populasi tertentu. Apa misalnya populasi apa? Jadi ada timnya nih, ada uangnya, ada budgetnya, ada waktunya, dan tidak destruktif. Tapi memang simply tidak mungkin kalau kita melakukan, kita menanyai atau mengamati semua populasi tertentu. Risiko orang hidup kalau pesawat jatuh. Mana? Risiko orang hidup kalau pesawat jatuh. Oh iya, maksudnya kita ingin meriset tentang kecelakaan pesawat, Ya. terus resiko per orang ketika jatuh itu gimana? Apakah survive, apakah luka kecil, luka ringan, terus meninggalnya itu pas jatuhnya atau pas di tengah-tengah gitu. Jadi itu ingin kita riset, tapi faktanya tidak ada dokumentasinya. Ya. Kalau pesawat kecelakaan ya harus hilang. Ya masuk akal secara logika impossible. Siapa ini? Gilbert. Masuk akal. Ada lagi? Kita berat. Rolls Royce Pak. Cinta berat Rolls Royce itu cocok ke yang nomor 4, destructive nature-nya. Apa gimana Mas? Kalau dari pabriknya itu nggak ada uji tabrak karena kosong harganya. harganya tinggi. Iya. Harganya tinggi. Ya itu di nomor 4. Tapi yang dimaksud impossibility adalah misalkan pasir itu bisa jadi populasi enggak? Pasir di pantai bisa nggak di riset semuanya? Hampir semuanya nggak bisa diidentifikasi, terlalu banyak. Terus kedua, misalnya kita mau riset masyarakat Indonesia dari ujung ke ujung, kan ada sensus ini. Nah sensus itu sempurna nggak? Ada minusnya nggak? Apa? Ada yang di pedalaman itu masih ada yang nggak terdata. Misalkan ada yang nggak terdata apa lagi? Coba kalian bayangkan timeline-nya. Misalkan kita mulai 1 Oktober. Nah, kira-kira dapat data dari provinsi mana dulu kira-kira? Jawa ya, kayak terus kemudian menyebar ke pelosok-pelosok gitu. Terus ketika proyeknya selesai, Desember selesai, apa yang terjadi? Yang Jawa beda lagi. Yang Jawa beda. Kenapa beda? Karena udah yang mulai duluan Pak. Karena sudah ada yang meninggal, sudah ada yang lahir lagi gitu. Datanya sudah berubah. Terus di sensusnya ditanyain kayak ekonomi segala macam. Ekonominya sudah berubah lagi. Jadi populasi ini berubah-ubah terus sehingga kalau mau di riset secara populasi ya sulit. Nah oke, sekarang kita masuk ke cara sampling. Nah untuk cara sampling kita coba lihat pertanyaan riset ini. Kan populasi harus ada pertanyaan risetnya. Pertanyaan risetnya ini, jam kelas mana yang paling ngantuk? 7, 7.50, 9.45, 13, atau 4.45. 7. Ada yang jam 1. Yang jam 1 kenapa? Habis makan siang. Habis makan siang. Nah itu latar belakang. Kalau di saya itu latar belakang. Karena habis makan siang cenderung lebih ngantuk. Maka kayaknya jam 1 itu yang paling ngantuk. Nah itu hipotesisnya. Nah kalau hipotesis itu gitu. Kayaknya kira-kira, kalian kira-kira yang benar itu seperti apa? Tapi sudah tahu nggak kalau yang benar itu jam 1? Belum. Makanya jadi didesain. Jadi ada latar belakang, ada. Kalau jam 7 kenapa?
baru Tapi kadang kalau saya gitu bangun itu kan wajar dengan capek. Tapi kalau sudah 10 menit, nah sudah. Jadi jam 7 kadang malah better daripada misalkan 9.45. Kalau ada kelas jam 7 mungkin 9.45 lebih lanjut karena lapar dan energi habis. Nah untuk riset ini kita metodologinya adalah pakai instrumen namanya indeks ngantuk. Nanti kalau kalian bikin skripsi ada namanya instrumen, itu adalah alat untuk mengukurnya. Kalau di social science atau di manajemen itu berarti item pertanyaannya. Jadi instrumen itu alatnya itu biasanya pakai pertanyaan. Nah pertanyaan ini adalah indeks ngantuk, berarti seberapa ngantuk kamu? Dari 1 sampai 10 seberapa ngantuk kamu? Nah itu indeks ngantuk. Populasinya kira-kira kita bisa pakai apa aja? Populasinya? Mahasiswa, dosen, oh iya bisa mahasiswa, bisa dosen, makul, Karyawan. lebih cocok ke orangnya karena ini kan umur ngantuk. Kita kan tanya ngantuk ya. Karyawan bisa ngantuk di jam-jam tertentu gitu ya. Oke, jadi untuk kasus ini kita pakai mahasiswa MBA misalnya. Kalau data semester lalu itu 2.600. Kita akan bikin tabel kayak gini ya. Ada nomor, indeks ngantuk sama jamnya. Nah, ini saya ada 4 opsi sampel menurut kalian apakah oke atau ada masalahnya dari 4 teknik sampel ini. Jadi teknik pertama saya pakai sampel kelas ini nomor urut 1 sampai 30. Oke, tidak oke. Kalau tidak oke, kenapa? Saya pakai kelas ini nomor urut 1 sampai 30. Kalau tidak oke, kenapa? tidak oke dengan 50-50 persentase. Apa itu? Presentasi apa itu? Yang jawab 7 itu 10 orang, jawab 7 50 10 orang, 95 10 orang, 100 10 orang, 35 10 orang. Terus tidak terjawab karena Oh, masih ya bisa. Kalau itu terjadi bisa. Tapi ini kita ngomongin orangnya sendiri. Oke nggak kita pikir kita ambil kelas ini nomor 1 sampai 30 untuk menjawab riset tadi itu. Pertanyaannya adalah jam mana paling ngantuk 7 sampai 5. Kenapa nggak bisa? karena kan satu kelas itu kan banyak populasinya. Diambil 1 sampai 30 aja. Kenapa nggak langsung semuanya? Kenapa nggak langsung semuanya? Oke, itu argumen dari Evelyn. Ada lagi kenapa? Nah, itu Mungkin karena sampelnya terlalu sedikit Pak, mewakili populasi yang lebih besar. Oke, jadi memang kalau sampel itu idealnya kita ingin angkanya oke, angkanya pas. Tapi kita anggap 30 itu cukup. Untuk mewakili semua mahasiswa mungkin Pak. Ceritanya cukup. Oke. For now. Nah, tapi kekurangannya apa kalau kita pakai kelas ini saja nomor 1 sampai 30? Menurut kalian sampel yang tadi di awal waktu kita mendefinisikan sampel itu tujuannya apa? Untuk menunjukkan populasi yang gimana. Nah, cara sampel menunjukkan populasi dengan baik adalah gimana? Coba bayangkan tes dokter tadi, tapi dokternya itu ambil darah di jari kita yang terluka, gitu. Terus dites, ini darahnya ini seram sekali Pak, penyakitnya macam-macam. Karena memang lagi luka atau lagi khusus jari itu aja, khusus darah itu aja. Nah, berarti kita pengen yang disampel itu yang gimana? Yang mirip dengan populasinya ya, yang bisa menggambarkan populasinya. Nah kata kuncinya itu sampel yang bagus adalah sampel yang bisa menggambarkan populasinya. Jadi misalkan contoh yang jelek, saya mau cari tahu rata-rata tinggi mahasiswa ya, tapi saya ke USC pas anak basket main, terus saya tanya tinggi kamu berapa? Saya dapat 190, itu mendekati populasi nggak? Enggak. Nah, ternyata populasinya bayar rata-rata 170 misalnya. Nah, berarti contoh yang jelek adalah yang jauh dari populasi. Nah, nomor 1, kira-kira jauh nggak dengan populasi? Atau apa yang bisa membuat jauh? Jauh karena cuma 1 sampai 30, sedangkan masih ada mungkin 20 atau enggak 30 orang lainnya lagi yang enggak diikuti ini.
tes Nggak dari kelas 1. Ada lagi? Nggak hanya kelas ibu yang Kenapa kalau kelas ini saja? Kalau kelas ini aja kan kadang itu orang ngantuk itu bukan karena kecapean atau apa Pak, tapi karena situasi kelasnya. Situasi kelasnya. Jangan-jangan kelas ini terlalu dingin misalnya. Jadi kalau kita survei kelas ini saja, jawabannya cenderung ngantuk. Gitu. dosennya Karena suhu optimal itu adalah 22 sampai 25 derajat untuk tidur. Nah, jadi kalau terlalu dingin memang bikin ngantuk. Oke, bagus. Ada yang bilang juga dosennya mungkin. Ya kan? Jadi kalau misalkan saya survei di kelas ini bisa dipengaruhi hasilnya oleh saya sendiri. Ya kan? Berarti kalau pakai satu kelas saja bukan cara yang oke. Kalau nomor urutnya ada masalah nggak? Nomor urut 1 sampai 30. Tidak ada. Kalian pernah lihat presensi nggak? Oh, ini apa gendernya mungkin Pak. Harusnya presensi tidak urut sama gender tapi urut sama NRP. nah, dan NRP itu urut sama 1301, 1302, 1303, 1301, 02, 03 Oh ini jurusan Fakultas. jurusannya. Jadi kalau saya pakai 1 sampai 30 ada jurusannya nggak ke tanyain yaitu jurusan 03. Jurusan apa 03? Akuntansi. Nah, kayak gitu loh. Jadi kalau saya pakai 1 sampai 30 ada yang enggak represented yaitu akuntansi. Jangan-jangan hasilnya lebih ngantuk karena ternyata akuntansi enggak ngantukan misalkan kayak gitu. Nah, itu bisa terjadi. Jadi kurang ideal kalau pakai nomor urut 1 sampai 30. Lanjut opsi nomor 2. Semua kelas nomor urut 1 sampai 30. Yang 1 sampai 30 clear ya. Masalahnya di itu tadi. Kalau yang semua kelas oke enggak? Oke. Ada yang merasa tidak oke? Populasinya apa? Berubah. nanggung Pak kalau semua kelas. Hati panjang. Kenapa? Kenapa kok sampel langsung populasinya? Nah, kalau pakai semua kelas berarti bukan sampel lagi. Ya. Itu adalah hati dong. Simply. Populasi. Panjang 9. Jadi satunya berapa? 2. Nomor 3, kelas yang jam 15.45 saja. Nomor urutnya acak. Panjang putih. Nomor urut acak gimana? Oke nggak? 8. Oke atau enggak? Kan kita lagi ngomongin keterwakilan ya, keterwakilan dari populasi. Nah, cara terbaik untuk mewakili adalah ketika sampelnya itu punya kesempatan yang sama untuk jadi sampel. Benar nggak? Jadi kalau FB ada hasil games mau diobyok, nah, kalian mau nggak kesempatan kalian lebih besar untuk ikut dalam games? Takut ya, seram ya. Maunya kalian semua mahasiswa akan puas ketika chance-nya sama. Cara chance-nya sama gimana? Kelas ini mau saya pilih untuk satu kelas ini mau saya pilih satu mahasiswa untuk parkour. Nah, kalian akan merasa adil ketika saya pilihnya gimana? Acak, ya kan? Acak itu berarti kesempatannya Niko sama Vincent sama atau beda? Sama-sama 1/12 kelas gitu kan? Pasti bisa kok. Which is membuat metode aja adalah metode yang paling Itu oke untuk cek populasi. korelasi yang tipe lawas ini. Oh iya. Berarti kelas yang nomor urut aja oke, kelas jam E-nya oke nggak? Ambil jam 15.45 saja. masih ada kelas-kelas lainnya Pak. Oke, jadi bisa jadi yang Terus 15.45 tapi itu tidak jadi. malah didominasi oleh mahasiswa semester 1 saja mungkin ya. Kalau semester 2, 3, 4 jarang ada kelas 15.45 misalnya. Jadi kita nggak represented, kita nggak merepresentasikan mahasiswa yang semester atas. Yang ini nomor 4, oke nggak? Oke. Sebelum kalian bilang nggak oke, kalian harus bayangkan dulu kalau semua skripsi pakai metode ini ya. Gak dijawab. Sejak untuk Semua kelas tapi voluntary yang mau aja. Coba kalian dilihat dulu nggak oke nya kenapa dulu? Soalnya bersifat ini Pak. Acak. Gak ada aku struktur. mainnya sudah 15.
nggak struktur. 10. Kalau nggak struktur itu masalah yang bisa muncul apa? Enggak aku enggak. Oke. Contoh gaulannya gimana? Kan yang mau aja ya, jadi kita tanya mau nggak, terus isi, mau nggak isi gitu kan. Bisa muncul Oh, masalah bias apa yang bisa terjadi. terus itu tuh tulisku baru mikir baik semua, tapi enggak bisa semua. Pak Pri ya Itu kalau dia nggak fokus atau gimana? Kok bisa bias? Bisa ngantuk semua nggak? Karena terpaksa. Lah ini sukarela, nggak boleh dilaksain. yang mau aja. Yang mau aja. Memang keterpaksaan itu nggak baik. Kalau saya survei selalu ada namanya itu attentive test. Kalau nanti kalian ini harus ada attentive test. Jadi misalkan ada pertanyaan, saya suka makan, terus kalian kasih pertanyaan di tengah, saya tidak suka makan. Nah kalian cocokkan ini sama ini. Kalau sama jawabannya berarti kan nggak baca dia. Nah itu yang biasa dipakai di riset untuk ngetes itu fokusnya. Tapi masalah dari yang mau aja adalah Kalau yang mau sedikit, yang mau cuma satu gimana tuh Pak? ya bisa akan kayak gitu. Tapi ya kalau kita sendiri, kalau kalian sendiri akan kayak gitu. Jadi harus mengusahakan banyak yang mau. Apalagi masalahnya dari yang mau aja. Jangkauannya berbeda, yang isi ada yang di fakultas ini itu. Saya kasih kriteria yang mau, tapi kan kalau kita bikin ngisi kuesioner ada syaratnya tuh. Apakah Anda pernah ini? Kalau tidak pernah, loncat atau selesaikan di sini. Sama kayak nomor 1 tadi, Pak. Kan itu yang mau aja. Belum tentu nanti siapa tahu yang mau itu cuma anak manajemen atau anak akuntansi aja. Usahakan ya. Yang jadi masalah adalah di titik ya. Yang tidak mau gitu kan. Jadi yang tidak mau akan tidak terwakilkan. Padahal yang mau ini berarti kan nggak ngantuan loh. Habis semangat ya, mau ngisi kuesioner. Nah, yang tidak mau itu ngantuan. Akhirnya yang terjadi kita dapat indeks ngantuk yang lebih ngantuk atau lebih tidak ngantuk? Lebih tidak ngantuk. Karena yang di situ nggak ngantuan gitu. Ngerti ya? Jadi ada masalah di volume ini. Tapi ini adalah cara terbaik yang kita bisa lakukan untuk riset sosial. Jadi kalau kalian nanti skripsi, kemungkinan besar ya pakai metode ini, pakai volunteer. Meskipun ada kekurangannya seperti itu. Ada yang tidak mau, ada juga tidak terwakilkan. Jangan-jangan yang mau ini orang-orang yang punya kriteria tertentu gitu. Nah, oke, bagus. Sekarang metodenya seperti yang tadi kita bahas. Yang paling terbaik adalah yang random. Jadi metode terbaik ini adalah simple random sampling. Dan sesuai bahasanya simple. Kenapa simple? Karena ya simply di random. Jadi misalkan ada mahasiswa 12.000, kita kasih nomor 1 sampai 12.000, kita mau sampel 30, ya wes kita cari angka random dari 1 sampai 12. Caranya gimana untuk membuat angka random? Kalau teman-teman ingin angka random biasanya gimana? Google random number generator gitu ya. Bisa pakai ya kalau populasinya sedikit dan lebih menghibur pakai spin wheel gitu ya. Nah, tapi kalau banyak lebih baik pakai Excel. Kalau zaman dulu pakai ini teman-teman, Primbon random random. Jadi ada bukunya itu isinya angka random semua. Nah, jadi si peneliti akan membuka bukunya di halaman berapa kira-kira? 122. Halaman random juga ya. Nah, buka aja halaman random terus ada angka kayak gini. Nah, ini kita pakai untuk NRP-nya, misalkan kita pakai 508, kita pakai 777, kita pakai 116 ya. Jadi zaman dulu kayak gitu, sudah ada buku orang yang menulis random. Nah, munculnya angka random ini gimana? Kalau orang ngawur gitu kan jadinya bisa nggak random ya? Iya. Misalnya nomor angka 9 tuh, angka 8 tuh paling banyak berdasarkan penanya. Kalau dia tulis angka 8 banyak, rugi di pena misalnya. Akhirnya dia hindari angka 8, jadinya nggak random. Angka-angka yang di buku random gini didapatkan dari misalkan Badru. Jadi Badru Permata 9. Hebat. Jadi yang terrandom adalah yang terbaik. Nah, ini kalau bisa pakai ini, tapi seringkali tidak bisa. Kenapa? Karena coba bayangkan judul skripsi. Sekarang kalian semester berapa? 3. Gak apa-apa, bayangkan judul skripsi. Pengaruh apa terhadap apa? Teknologi.
TikTok atau meneliti e-commerce atau mau meneliti live streaming commerce, tahu live streaming commerce? TikTok shop yang di Shopee itu apa misalnya topiknya? Misalkan gym membership gitu ya, gym membership. Nah, kalian mau meneliti gym membership. Populasinya berarti adalah orang-orang yang berlangganan pada suatu provider gym gitu ya. Nah, kalian ingin meriset itu. Ada listnya kan? Ada. Kalian punya listnya? Kalian punya database dari FitHub, dari Gold Gym, dari semua provider gym terkait customer mereka? Nggak punya kan? Nggak mungkin kan? Dilindungi juga atau data itu? Ya. Karena itu kita nggak bisa pakai random sampling kan? Kalau kita nggak bisa mengidentifikasi member dari populasinya, nggak bisa kita random. Kalau nggak ada list yang 1 sampai berapa. Nah, dan supaya kalau di riset sosial, di riset bisnis, pasti YMMA, kemungkinan besar YMMA. Exceptionnya adalah kalau kalian fokusnya nanti di sumber daya manusia, di perusahaan risetnya ada 100 karyawan, nah itu baru bisa kita. Oke, cara kedua adalah tetap kuncinya adalah random, tapi ini sebenarnya nggak tahu nih populasinya berapa. Jadi ini misalkan di angkringan JJ ini kita kan nggak tahu satu hari itu pelanggannya sampai berapa. Nah, tapi kita ingin riset. Caranya itu kayak gini. Kita tentukan 3 angka, interval, jam, sama starting point. Jadi tentukan angka ini random. Kita pakai dagu atau apa. Ketemu misalkan intervalnya 5. Jadi setiap 5 orang kita tanyain. Ya kan? Setiap 5 orang kita tanyain. Terus starting pointnya 7. Kita mulai bertanya di orang yang datang nomor 7. Jadi kita tungguin orangnya, ini nggak kita tanyain, sampai nomor 7 baru kita tanyain. Nah ini cara untuk melakukan sampling yang random, tapi terhadap populasi yang kita nggak tahu totalnya, belum tahu totalnya. Terus ada namanya stratified. Ini contohnya adalah UMKM, terus dibagi menjadi mikro, kecil, dan menengah. Dikasih kuota mikro berapa, kecil berapa, menengah berapa. Kira-kira kenapa? Atau misalkan kita riset FBE, kita kasih kuota, saya mau manajemen 30, akuntansi 25, IE 10. Kenapa kok perlu bagi kayak gitu? Ada spesifik data yang dibutuhkan. Nah, karena apa? Kenapa enggak saya bebaskan? Terserah, pokoknya saya mau 50 data FBE. Terserah itu, entah itu manajemen. Mungkin kalau misal 20 anak manajemen itu setara dengan 15 anak akuntansi kemampuannya. Jadi misal tentang PA1 lah Pak. Nah kalau anak akuntansi kan pasti lebih jago Pak. Jadi 15 anak akuntansi itu cukup daripada. Ini nanyanya di luar specialty. Jadi pertanyaannya malah misalkan menurut anak FBE, Besubaya itu cukup cepat atau tidak? Terus saya dapat 50 data, tapi nggak saya batasi, nggak saya kasih kuota manajemen akuntansi atau IE. Misalkan bisa dapat 50 ini bisa dapat anggaran dari mahasiswa apa saja. Bisa nggak 50 ini isinya manajemen semua? Bisa dong, karena nggak saya batasi. Saya duduk di plaza terus saya yuk sini. Ternyata yang isi kebetulan ada manajemen semua. Yang IE sama akuntansi lagi ada acara misalkan di mana gitu. Nah, apakah itu baik kalau saya tujuannya mau dapat representasi dari FBE? Saya nggak dapat representasi dari akuntansi dan IE. Makanya saya kasih kuota. Jadi stratified itu kayak gitu. Kita bagi berdasarkan kelompok yang sebenarnya. Nah, jadi mikro saya kasih paling besar karena usaha mikro itu paling banyak. Terus kecil terus menengah. Kalian tahu UMKM menengahnya itu batasnya berapa? Atas modal. Kalau nggak salah di atas 5 miliar. Jadi kalau kita bilang UMKM, ada UMKM yang nggak kecil-kecil banget. Makanya beberapa riset ada yang fokusnya lebih jelas ke mikro atau ultra mikro. Terakhir cluster sampling. Jadi ini misalkan mau membagi berdasarkan daerah geografis. Jadi misalkan di Surabaya ada 32 kecamatan, kita tulis kecamatan nomor 1 sampai 32. Terus kita apakan? Kita randomkan. Nah, pokoknya kalau riset itu makin random makin baik. Karena random itu berarti nggak ada keberpihakan, nggak
nggak ada bias. Nah, jadi kalau sesuatu yang dibeli acak biasanya fair, dan itu fairness dan representasi yang dicari oleh sebuah sampel. Oke, metodenya gitu aja teman-teman, tapi praktiknya nanti adalah pakai voluntary yang IMMA tadi. Terus kalau kita ambil sampel, ini pertanyaan tadi, kira-kira akan sama nggak dengan populasi angkanya? Di kelas ini ada 35, terus saya sampel 5 orang, saya tanya rata-rata tingginya, terus saya dapat 160. 160 ini sama nggak kira-kira dengan rata-rata populasi? Sama persis nggak? Belum tentu, bisa jadi ya, tapi kemungkinan tidaknya juga mungkin besar. Nah, kita demonstrasikan pakai yang namanya distribusi sampling. Ini yang menjadi soal UTS. Jadi ilustrasinya kayak ini. Kita punya 3 mahasiswa dan kita punya data jumlah mantannya. Mahasiswa A mantannya 1, B mantannya 2, C mantannya 3. Berarti rata-rata mantan 3 mahasiswa ini berapa? 2. Rata-rata mantan mahasiswa di kelas ini adalah 2 misalnya kayak gitu. Nah, kita lakukan sampling nih dengan jumlah sampel 2. Nah, berarti sampel yang possible adalah A dan B, A dan C, lalu B dan C. Nah, ini permutasi apa kombinasi teman-teman? Kombinasi karena tidak boleh bolak-balik. Jadi rumusnya NCN ya. Kombinasi karena tidak boleh bolak-balik. Jadi kalau sudah AB nggak perlu BA gitu ya. Nah, coba lihat dari sampling ini. Tadi rata-rata populasinya berapa? 2. Nah, yang dari 3 percobaan ini, yang 2 berapa? 1. Berarti berapa persen? 3%. Berarti kecil atau besar 3% itu menurut kalian? Kecil, karena di bawah 50% berarti kemungkinan gagalnya lebih tinggi daripada berhasilnya. Berhasil untuk menebak populasi gitu kan. Nah, tapi kalau gitu sampel ini nggak rela gitu. Sampel ini nggak bisa dijadikan patokan. Nah, belum tentu karena kita punya namanya distribusi sampling. Ketika sampel itu dirata-ratakan, apa yang terjadi? 1,5 tambah 2 tambah 2,5 bagi 3, hasilnya 2, which is sama dengan populasi. Nah, ini membuat kalau secara prinsip kalau kita punya cukup sampel, kita bisa mendekati populasinya. Dan cukup ini standarnya bukan sing apa wow gitu. Biasanya kalau populasinya 5 juta, menurut kalian sampel yang bagus berapa? Populasi 5 juta, sampelnya berapa? Berapa ribu, berapa puluh ribu, berapa ratus? 500 sekali lagi 5 juta populasi 50.000 lah. berapa? 50.000. 50.000, berapa lagi? Kalian tahu quick-count pemilu kan? Itu sampelnya berapa? Tahu nggak? Yang populasinya berapa? Kan pemilih terdaftar ada berapa? Ratusan juta ya, 100, 200 juta lebih. Nah, yang di sampel-sampel quick-count ada berapa tahu? Rata-rata di bawah 1.000. Kenapa kok bisa gitu? Karena ada law ini. Jadi gini ya, coba bayangkan Indonesia rata-rata tingginya 165 misalkan. Nah, ketika saya pakai 10 sampel, terus kebetulan sampelnya banyak, saya kemungkinan dapat angka yang lebih tinggi karena mahasiswa nutrisinya bagus, gitu kan, sering olahraga, saya dapat 175. Jauh nggak dari 165? Jauh. Terus saya tambah jadi 30 sampel, bayar lagi, tapi sekarang bukan atlet, tapi lebih rendah. Turun nggak kira-kira ini? Turun, jadi 174 misalnya. Ini kalau bayangkan kalau misalkan saya pindah sampel ke suatu SMA di Kalimantan misalkan, dapat total 100 responden. Naik atau turun ini? Kemungkinan naiknya lebih tinggi atau lebih tinggi kemungkinan turunnya? Turunnya tuh. Karena kalau misalkan naik berarti di Kalimantan ini anak SMA ini tingginya di atas 100
174 semua, kan sangat unlikely. Jadi kemungkinan turun. Ya, jadi 170. Terus saya sampel lagi di Sumatera, di pasar. Jadi 300 responden. Naik atau turun? Turun lagi loh. Karena di pasar itu kemungkinan orang-orang yang di atas 170 semua sangat kecil kan. Iya. Jadi ini pasti turun. Jadi 190. Nah, jadi dengan beberapa ratus data ini saja kita akan dapat angka yang mendekati 165. Nah itu hukumnya sampel itu kayak gitu. Nggak perlu yang 90, kalau populasinya jutaan harus jutaan juga enggak. Malah 100, 200 itu cukup. Jadi kalau kalian bikin skripsi dan dapat responden 200, 300 itu sebenarnya sudah oke. Asal apa kira-kira? Asal distribusinya gimana? Asal distribusinya lumayan random lah, lumayan oke lah. Kalau kita mau riset Surabaya, kalau bisa yang sosioekonomiknya rata gitu. Jadi yang biasanya jelek itu, kenapa data riset kampus itu jelek? Karena disebabnya di circle-nya, which is setiap kampus punya standar sosioekonomi yang berbeda. Jadi misalkan ada mahasiswa Ubaya riset tentang pembelian shopping atau luxury items, tapi respondennya anak Ubaya semua. Kira-kira apa yang terjadi? Akan beda hasilnya kalau risetnya dilakukan di PTN misalnya, karena sosioekonominya lebih merata gitu kan. Atau di kampus yang UPP-nya lebih kecil atau jauh lebih kecil. Ada loh kampus yang UPP-nya 1/10 dari Ubaya. Hasilnya akan berbeda. Jadi lebih oke adalah ketika dapat data itu mencapai. That's why kalau saya sendiri bikin kuesioner, saya nggak pernah nyebar langsung untuk menghindari bias dari circle saya. Saya cari surveyor. Jadi ini surveyor untuk circle dia, biar tidak punya pola terlalu. Nah jadi kayak gitu ya, makin banyak sampel akan makin mendekati populasi, dan banyak itu bukan yang jutaan, bukan yang puluhan ribu, bisa jadi ratusan. Kalau kalian coba biasa baca jurnal, paling rata-rata respondennya ya berapa ratus. Kalau ada yang ribuan itu riset khusus, biasanya riset medis. Nah sekarang ada hitung-hitungan teman-teman, ini untuk membuktikan ini saja. Jadi apakah kalau sampel itu apakah distribusi sampel itu akan mirip dengan populasi? Jadi hitungnya kayak tadi, ini kan A sama B 1,5, B sama C 2,5, A sama C 2. Terus ini nanti dirata-ratakan. Apakah sama dengan rata-rata populasi langsung? Nah, rata-rata populasinya adalah 1 tambah 2 tambah 3 bagi 7. Nah, ini datasetnya kayak gini. Jadi Joe sama Sam, gitu kan? Berarti nulisnya kan gitu, Joe sama Sam. Terus 1 Joe sama Sam, habis Joe sama Sam? Joe lagi dong. Joe sama Sue sama Su. Nah, total ada berapa nanti? Kombinasinya adalah 7C2, benar kan kombinasinya? Ada kalkulator atau langsung 7C2 berapa? 7C2. Satu ya. Jadi nanti ada list kayak gini 1, 2, 3 sampai 21. Dan yang 21 ini nanti siapa? Siapa sama siapa aja? Kalau lihat isi ini. Tet sama art. Nah, kemungkinan art sama tet dulu, karena ketika kita masuk ke art sama tet, kan tetnya berarti berhenti karena semua sudah sama tetnya. Jadi art sama tet terakhir. Art sama tet. Nah, ini adalah rata-rata dari setiap sampling, ya kan? Jadi Joe sama Sam berapa, ini sama ini berapa rata-ratanya. Nah, semua rata-rata ini kalian rata-ratakan lagi. Apakah akan sama dengan rata-rata populasi? Nah, ini silakan dikerjakan lalu dikirim ke email saya. Ini ada kelompoknya? Enggak. Ya, harus kerjakan sendiri-sendiri. Atau mau kelompok? Ya, sekalian bikin kelompok terserah, yang dekat-dekat aja. 5 atau 6 yang pasti saja. Apa? Apa?
Deadline-nya kapan, Mbak? Sekarang. Belum selesai. Sambil kalian nanti saya tinggal kalian mengerjakan. Nah ini ada terakhir. Kan biasanya kalau kelas 4 selesai apa? Kelas 1 selesai berapa? 8. Nah, sampel 1 ya. 8.30 Pak. Jam 8, Mbak. Saya ini terakhir ya. Jadi terakhir kita punya hitungan untuk ngetes apakah sampel itu hasil dari sampel itu mendekati populasi. Nah caranya adalah kita bisa mengira-ngira kemungkinan terjadinya sampel itu. Nah bayangkan kalian main gacha, tahu gacha ya? Main polas, lotre, gacha. Nah kalian main nih, terus percobaan pertama nggak dapat apa-apa, kalian kaget nggak? Enggak kan? Kalau untuk sesuatu yang chance-nya besar kalian nggak kaget. Terus kalian tiba-tiba dapat yang platinum, ultimate, super rare. Nah, kalian kaget nggak? Kaget. Saya kaget. Nah, kalian merasa itu hoki gitu ya? Kalian merasa wah mantap ini, karena lagi bagus gitu kan? Nah, ketika kalian berpikir itu, kalau di statistik itu namanya statistical significance. Jadi statistik itu signifikan ketika kalian merasa kaget. Harusnya ini nggak normal nih. Ada yang spesial sih terjadi. Nah, hitungannya kayak gini. Jadi kita bisa ngitung kalau kita punya angka, misalkan hasil dari sampel, kita bisa lihat apakah angka itu kemungkinan dapatnya kecil atau besar. Nah, misalkan kita ambil sampel dan kemungkinannya kecil, berarti sama kayak gacha tadi, kita akan berpikir bahwa ada yang terjadi di sini. Which is berarti yang terjadi adalah mirip dengan populasinya. Dan ini sama hubungannya dengan semua uji-uji statistik, misalkan pengaruh. Kalau pengaruhnya itu signifikan, di bawah 5%, berarti ada sesuatu. Pengaruhnya beneran terjadi. Ayo kita aja, nggak keluar gitu guys. Oke, ini kejadian yang dikirim di email. Nah, yang paling aktif saya bawa aja sisa-sisa dari ini apa? Souvenir nikah. Happy wedding, Pak. Happy wedding. Yang paling aktif adalah Nico Jonathan. Nah, ini adalah souvenir yang eco friendly. Jadi planting kit. Ini nama bini lo. Saya senang ya, kelas ini asik, apa aktif ya. Tanam itu. Iya, tanam. Oke, ini sudah difoto ya. Ya, Pak. Silakan difoto. Saya mau matikan dulu. Oh iya, subjeknya adalah kira-kira subjeknya adalah stat 2 Joseph. Stat 2 Joseph. Jo sama Sam itu. Disuruh nyari apa? Subjeknya itu. Kalian kirim terus NRT-nya boleh ditulis di kertas atau ditulis di emailnya. Oke, aman? Aman? Saya matikan. Soalnya sepi. Oke, kalau gitu kelasnya beneran ini kalian kerjakan. Apa itu 5 menit susah? Kerjakan terima kasih selamat pagi. Oke. Bener mana? Ini baik kombinasi.
nggak boleh bolak-balik. Kalau sudah dosen nggak pakai senju. Ya Pak. Sudah. Kak direken saya. Oh iya, nanti itu kan keluar di UTS, tapi yang di UTS bukan hitung-hitungannya, tapi prinsipnya. Prinsipnya kira-kira apa? Yang tadi jadi sampel sama Yang hitungan ini, temuannya itu apa? Nah itu yang jadi kesimpulan Pak UTS. Ini kan apakah sampel akan mendekati populasi? Ayo Kak turun. Pakai rem. Itu lihat ini rumusnya. Ini jumlahnya ini. Ibu KB itu di Ini rata-rata. jumlah sigma x itu jumlah. Ini jumlah. Terus dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 udah gitu. Loh. Hai. Pakai rumus apa? Pakai rumus kombinasi loh. 14 Udah gitu. Sama foto atas. 14 Dari X-nya kan jumlahnya terus N-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Satu ya? bentuk kayaknya. tambah 14 Kalau foto atas ya. 15 tambah 11 Jadi kayak ditambah semua terus dibagi sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ya jumlahnya habis udah gitu. Kayak kalau ini kayak gitu. Pakai C7. Lo kerjain berdua ya? Serial. Ya tulisannya namanya. iya kan ini Dikumpulin ya? Iya. jumlah x-nya kan ini jadi x Bapak tadi ngomong. Jadi jum sem su bob. Iya. Terus itu bapak ngomong jum ditambah sem bagi dulu. Kabeh katai. Terus di rata-rata nanti dari situ nanti di rata-rata lagi semuanya. Oh, berarti 14 Tahu nggak? Makanya ketemu 21 anu tadi. 21 sampel toh. 7C2 Iya. Ya, mereka 21. Dari semua data 21. Itu 21 itu jumlah data. Bukan total data. Apa? Banyaknya data itu 21. mending orang-orang Itu orang terus dari banyak data 21 ini mau rata-rata mana? Jadi banyak data bla 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 per 21 itu hasilnya. Apa? Kan dibalik. Apa? Kenapa? Cara kerja. Nah itu aku gak dengerin tadi. Aksen TV. Gini loh, ya. Gini loh. J hijau. Nih. X pertama itu Z. Sama-sama 14 mereka. 14 rata-ratanya kan. Cari sing beda yo. GSS itu 2. Sing satu sing su itu SJS2 ini su soalnya foto S. Kita bikin S2. Tulisannya kamu. Nah, Jo sama su. Wes kumpulin ya. 14 sama 14. Apa? Iya. Jadi kombinasi kayak Tulis nama ya. Ya. Aku sampai kasih Populasi adalah